Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang keempat. Namun kita akan membaca pada ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang penuh kasih, ajarlah kami mendengar dengan hati yang tenang. Jauhkan kami dari kesombongan yang membuat kami sulit menerima kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami menjadi lebih indah. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Rut 4 ayat 9-17. Boas berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, "Hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini." Semua orang yang hadir di pintu gerbang dan tua-tua berkata, "Kami menjadi saksi. Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel. Kiranya engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasyur di Betlehem. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini." Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap upacara pernikahan membutuhkan saksi. Tanpanya, pernikahan tidaklah sah secara hukum maupun agama. Bacaan hari ini menunjukkan bagaimana pernikahan antara Boas dan Rut diadakan. Menikahi janda dari saudara kandung merupakan bagian dari kewajiban pernikahan ipar dalam hukum Taurat. Menurut hukum ini, ketika penebus itu menolak, seharusnya Rut datang kepadanya, menanggalkan kasut orang itu, lalu meludahinya. Namun, agar tidak ada yang dipermalukan dalam penebusan tersebut, cukuplah penebus itu memberikan sebelah kasutnya kepada Boas. Ini semua dilakukan di depan para saksi, sehingga penebusan itu menghasilkan pernikahan yang sah antara Boas dan Rut, serta doa berkat bagi mereka. Pernikahan ini pun sah di mata Tuhan, sehingga Naomi turut mendapatkan berkat. Ia yang sebelumnya telah putus asa, dikaruniai seorang penebus dan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Begitulah rancangan Tuhan yang indah untuk menghadirkan garis keturunan Daud. Karakter Boas menurut Bapa Gereja Chrysostomus dapat dikaitkan dengan Kristus. Karena kasihnya, Boas mau menebus Rut yang miskin dan dianggap kafir. Demikian juga, Kristus menebus gereja, yakni kita yang dahulu hina dan asing, untuk menjadi mempelainya. Sebagaimana Boas menjadi penebus bagi Naomi dan Rut, Kristus menjadi penebus yang jauh lebih besar bagi kita, sebab Ia rela menanggung malu untuk menebus kita dari dosa. Selain itu, seperti Boas memanggil 10 tua-tua untuk menjadi saksi, Kristus memanggil kita untuk menjadi saksi atas karya penebusannya.
Ketika banyak orang tidak mau menjadi saksi karena alasan mereka masing-masing, sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai saksi Kristus? Syukur kepada Allah yang merancang penebusan agung dan membawa kita ke dalamnya. Kita adalah mempelai yang telah ditebus olehnya. Syukur kepada Allah yang juga memanggil kita sebagai saksinya. Jadilah mempelai dan saksi Kristus yang setia. Mari kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh syukur kami datang kepadamu. Sebab di tengah kelemahan kami, Engkau pun tetap berkenan memanggil kami menjadi saksi kasih dan terang-Mu di dunia. Terima kasih, karena suara-Mu menuntun langkah kami, menjadikan hidup yang sederhana ini berarti untuk menyatakan kebaikan dan pengharapan dari-Mu kepada sesama. Di dalam damai dan kasih-Mu ya Yesus Kristus, kami berteduh. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.